Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor dengan judul Rancang bangun sistem absensi otomatis menggunakan teknologi RFID berbasis microcontroller ESP32, di mana anggota kelompoknya yang pertama yaitu ada Marcel Jonathan, kemudian Ihsan Riono, Panji Raharjo, dan next. Kemudian latar belakang dari alat yang kami buat yaitu di mana sistem absensi masih banyak konvensional yang digunakan seperti pencatatan manual berbasis kertas ataupun tanda tangan, yang mana memiliki berbagai kelemahan seperti tingginya potensi kesalahan pencatatan, kemudian keterlambatan dalam rekapitulasi data, serta peluang terjadinya kecurangan seperti titip absen. Kemudian perkembangan teknologi identifikasi otomatis khususnya RFID yaitu Radio Frequency Identification memberikan solusi yang efektif dalam proses absensi karena mampu melakukan identifikasi pengguna secara cepat tanpa kontak langsung serta memiliki tingkat keakuratan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan meminimalisir kesalahan dalam proses pencatatan kehadiran, di mana integrasi teknologi RFID dengan microcontroller ESP32 yang memiliki kemampuan pengolahan data serta konektivitas Wi-Fi memungkinkan pengembangan sistem absensi berbasis IoT atau Internet of Things yang dapat melakukan pencatatan dan pengiriman data secara real-time ke sebuah database. Dalam penerapannya, alat yang kami buat ini di mana microcontrollernya menggunakan ESP32, kemudian ada sensor RFID, ada kabel jumper, kemudian kami gunakan breadboard, ada LCD I2C sebagai interface tampilannya, kemudian ada buzzer. Berikut ini adalah rangkaian skematik dari alat yang kami buat. Baik, ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Panji Raharjo. Baiklah, cara kerja alatnya yaitu yang pertama, sistem dinyalakan, kemudian microcontroller ESP32 melakukan proses inisialisasi terhadap seluruh komponen seperti modul RFID, koneksi komunikasi atau Wi-Fi, serta sistem penyimpanan data. Yang kedua, setelah inisialisasi selesai, sistem masuk ke mode standby dan secara terus-menerus menunggu adanya kartu atau tag RFID yang didekatkan ke reader. Yang ketiga, ketika pengguna menempelkan kartu RFID-nya, modul reader membaca UID atau Unique Identifier dari kartu tersebut sebagai identitas untuk pengguna. Yang keempat, data UID yang berhasil dibaca kemudian dikirim ke ESP32 melalui komunikasi SPI untuk diproses lebih lanjut. Kemudian, ESP32 melakukan proses verifikasi dengan mencocokkan UID yang diterima dengan data pengguna yang tersimpan pada database, baik secara lokal maupun server. Yang keenam, jika UID terdaftar dan valid, sistem secara otomatis mencatat data kehadiran yang meliputi identitas pengguna serta waktu absensi berdasarkan sistem waktu yang digunakan. Yang ketujuh, sistem kemudian memberikan umpan balik kepada pengguna seperti menyalakan LED, membunyikan buzzer atau menampilkan pesan pada layar sebagai indikasi berhasil atau tidaknya proses absensi. Kemudian setelah seluruh proses selesai, sistem kembali ke mode standby untuk menunggu proses absensi berikutnya. Ini adalah sensor RFID atau Radio Frequency Identification. Teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk membaca dan mengenali data dari sebuah tag atau kartu tanpa kontak langsung. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu tag RFID yang menyimpan data atau UID dan reader RFID yang membaca data tersebut. Saat tag didekatkan ke reader, data akan dikirim secara nirkabel dan dapat langsung diproses oleh microcontroller seperti ESP32 untuk berbagai aplikasi seperti sistem absensi. Yang kedua ada microcontroller ESP32.
Yang kedua ada microcontroller ESP32, adalah sebuah chip microcontroller yang digunakan sebagai pusat pengendali dalam sistem embedded. ESP32 memiliki fitur utama berupa konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, serta mendukung berbagai antarmuka seperti komunikasi GPIO, SPI, dan I2C. Dengan kemampuan tersebut, ESP32 mampu mengolah data dari sensor dan mengirimkan secara real-time ke sistem lain, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi IoT seperti sistem absensi berbasis RFID. Baik, selanjutnya untuk eh, coding atau pemrogramannya, kita menggunakan dua tipe. Yang pertama dari Arduino IDE dan juga menggunakan Google Apps Script. Tujuannya adalah untuk dapat menghubungkan Google Apps Script yang ada di server, website, dan juga di Arduino IDE agar dapat terkoneksikan menggunakan Wi-Fi. Di sini ini adalah function pertama yang menggunakan spreadsheet sebagai media untuk menampilkan hasilnya. Nanti akan ditambahkan juga dalam hasilnya. Ini adalah untuk coding pada eh ESP32 yang menambahkan beberapa library-library tambahan seperti Wi-Fi, wire untuk LCD dan waktu terutama. Nah, di sini juga kami sudah menggunakan tiga identifikasi. Pertama atas nama Bahlil, kedua Megawati, ketiga atas nama Teddy. Nah, di sini juga untuk penghubungan Wi-Fi itu akan menggunakan Wi-Fi hotspot dari HP yang menggunakan koneksi 4 GHz seperti itu. Lanjut, di sini juga ada beberapa kode-kode tambahan untuk menjalankan buzzer dan juga menjalankan LCD-nya juga. Di sini untuk koneksi pada Wi-Fi, terutama jika Wi-Fi itu gagal untuk terkoneksikan, dan juga untuk memastikan bahwa RFID berjalan dengan baik menggunakan LCD. Di sini terakhir, jika misalkan pada sistem tersebut ada kartu yang tidak dapat diidentifikasikan, maka dia akan tertulis sebagai kartu tidak terdaftar atau juga sebagai unknown. Berikut adalah hasil dari sistemnya. Di sini untuk alatnya itu dapat dilihat seperti di atas, kurang lebih seperti itu. Akan ada LCD dan juga terhubung dengan breadboard, SP32 dan juga pada buzzer. Untuk itu dalam sistem RFID akan menggunakan tiga. Jadi satunya akan terkategori sebagai unknown. Ini adalah hasil dari absensinya. Dapat dilihat kalau berhasil pada salah satu kartunya. Untuk videonya akan dilihat nanti seperti itu. Berikut adalah hasil dari spreadsheet yang telah diintegrasikan menggunakan IoT, jadi sudah dihubungkan juga. Dapat dilihat ada tanggal, waktu, nama, dan juga status dari kehadiran menggunakan sistem RFID ini. Ini adalah hasil pada serial monitor pada Arduino IDE. Dapat dilihat juga kalau dia tertulis HTTP 200, berarti berhasil terintegrasi pada IoT-nya juga pada akhirnya. Berikut adalah video yang akan kami tampilkan untuk memperjelas eh, kinerja sistem. Baik, dapat dilihat cara kinerjanya seperti itu. Selanjutnya adalah hasil dari untuk IoT di serial monitor dan juga menggunakan IoT berupa spreadsheet. Dapat dilihat bahwa responnya juga lebih cepat dalam mendapatkan hasil dari ESP32 menuju Google Apps Script dalam bentuk spreadsheet. Terakhir dalam serial monitornya. Baik, berikut adalah serial monitornya dapat dilihat ada UID yang telah tersimpan untuk setiap kartu yang telah diidentifikasi. Terus juga ada IoT-nya yang telah terkirim dengan baik menggunakan script Google dan juga menggunakan beberapa tambahan-tambahan seperti waktu dan juga tanggal.
Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah atau mungkin ada yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pengetahuan dapat menjadi sebuah eh, tambahan untuk teman-teman nanti belajar nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan terima kasih.